Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfrian Deheng dengan NPM 23104030. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan matematika dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Nah, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jadi di sini kita perlu tahu bahwa apabila suatu unit barang itu dikenakan pajak dari pemerintah, maka otomatis produsen dari perusahaan barang tersebut akan menaikkan harganya. Jadi bagaimana supaya produsen ini tetap mendapatkan keuntungan, maka ia akan menaikkan harga dari barang tersebut. Nah, tentunya di sini karena harga dari suatu barang ini naik, maka akan berpengaruh pada fungsi penawaran. Dimana kan jika fungsi penawaran ini kan seringkali dilakukan oleh konsumen. Jadi ketika konsumen berhadapan dengan suatu harga barang yang naik, maka ia memiliki opsi di mana ia ingin menawarkan harga barang tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, sedangkan jumlah keseimbangan harganya itu menjadi lebih sedikit. Kemudian kita masuk pada permintaan dan penawaran. Nah, pajak pada penjualan suatu barang mempengaruhi penawaran. Nah, yang mempengaruhi penawaran ini sehingga fungsi permintaan tidak akan berubah, yaitu di mana fungsi permintaannya itu adalah QD sama dengan A dikurangi BP dan PD sama dengan A dikurangi BQ. Nah, kemudian yang akan berubah kan tadi yang dikatakan adalah fungsi penawaran, di mana fungsi penawarannya itu di sini itu pada QS-nya itu sama dengan A ditambah dengan BQ, sedangkan pada PS-nya itu sama dengan A ditambah dengan BQ. Selanjutnya, bagaimana penerapan fungsi setelah dikenakan pajak? Nah, keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Nah, mula-mula dari fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak itu adalah QS sama dengan A ditambah dengan BP. Nah, setelah dikenakan pajak, maka ia akan berubah menjadi QS sama dengan A ditambah BP dikali dengan P dikurangi T. Nah, sedangkan pada fungsi PS-nya itu sebelum dikenakan pajak, fungsi penawaran itu adalah A ditambah dengan BQ. Namun setelah dikenakan pajak, maka fungsi penawarannya itu berubah menjadi A ditambah BQ ditambah dengan T. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus, salah satunya adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen sama dengan harga keseimbangan pasar setelah pajak dikurangi dengan harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, dikali dengan kuantiti setelah pajak. Selanjutnya, rumus dari berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, rumus dari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T dikali dengan Q aksen. T sendiri di sini adalah besarnya pajak per unit suatu barang dan dikali dengan kuantiti setelah pajak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang beban pajak yang diterima oleh produsen. Nah, beban pajak yang diterima oleh produsen ini diperoleh dari jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dan dikurangi dengan beban pajak yang diterima oleh konsumen. Kurva yang saya tunjukkan, di mana kurva ini adalah kurva yang dimana setelah adanya pengenaan pajak pada suatu barang. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa yang fungsi penawarannya saja yang berubah ketika pada suatu barang itu dikenakan pajak. Kalau untuk fungsi penawarannya itu sedangkan dalam fungsi permintaannya itu dia itu tetap. Nah, dikatakan tadi bahwa apabila fungsi penawarannya itu berubah setelah dikenakan pajak, maka kurvanya itu ke atas. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah kedua kurva yang ke atas ini adalah sebuah fungsi penawaran. Halo teman-teman, kan dari contoh soal yang pertama tadi di sini ditanya fungsi permintaan ditunjukkan dengan di sini 50, P sama dengan 50 dikurangi dengan 2Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan negatif 30 ditambah 2Q terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp Rp10 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Dan diketahui di sini adalah teman-teman PD-nya adalah 50 dikurangi 2Q dan PS-nya di sini adalah negatif 30 ditambah dengan 20. Dan yang ditanya adalah titik keseimbangan setelah pajak.
Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal ini kita perlu membandingkan terlebih dahulu nilai dari sebelum pajak untuk mencapai keseimbangan, kan berarti sama. Nah, berarti harus ada keseimbangan antara PD sama dengan PS-nya, ataupun pada QD sama dengan QS. Nah, dari soal kan PD-nya adalah 50 dikurangi 2Q dan PS-nya adalah negatif 30 ditambah dengan 2Q. Di sini teman-teman, kita menyatukan 2Q dengan negatif 2Q dengan 2Q. Maka negatif 2Q, karena ini dari positif pindah ke sini menjadi negatif. Nah, negatif 30 karena ini adalah positif, maka pindah ke sini menjadi negatif. Negatif 2Q dikurangi 2Q sama dengan negatif 4Q. Negatif 30 dikurangi 50 sama dengan negatif 80. Nah, untuk mengetahui nilai dari Q ini, maka kita membagikan kedua ruas ini dengan 4. Maka Q maksudnya dengan negatif 4. Maka Q sama dengan 20. Ini adalah nilai kuantitinya. Lalu bagaimana dengan nilai P? Untuk mengetahui nilai P, kita perlu mensubstitusikan nilai Q ini ke salah satu fungsi, entah itu ke PD atau PS. Namun jika kita mensubstitusikannya ke PD, maka hasilnya pun akan sama apabila kita mensubstitusikannya ke PS. Di sini saya mensubstitusikannya ke nilai PD. Maka P-nya sama dengan 50 dikurangi 2. Nah, Q-nya di sini telah diketahui adalah 20, maka di sini adalah dikali dengan 20. Maka P sama dengan 50 dikurangi 40. P itu sendiri di sini adalah 10. Nah, berarti teman-teman, P sama dengan 10 dan Q sama dengan 20. Berarti titik keseimbangan Q dan P ini adalah Q, P ini adalah 20,10. Ini adalah keseimbangan sebelum pajak. Setelah dibebankan pajak, maka nanti Q ini akan lebih kecil. Sudah pasti di bawah 20 dan P ini sudah pasti di atas 10. Nah, kita buktikan bahwasanya harganya lebih besar dan Q lebih kecil. Maka setelah pajaknya itu berarti PD aksen sama dengan PS aksen. Nah, PD aksen dan PS aksennya di sini adalah 50 dikurangi 2Q sama dengan negatif 30 ditambah dengan 2Q. Nah, teman-teman, sudah dikatakan bahwa jika ada pajak yang berubah, maka fungsi penabaran PS yang dipakai adalah PS sama dengan A tambah BQ ditambah dengan T. Di mana A itu sendiri di sini adalah 30, B-nya itu adalah 2 dikali Q dan ditambah T. T itu adalah pajak. Jadi PS sama dengan 30 ditambah 2 Q ditambah dengan 10. Jadi PS sama dengan negatif 20 ditambah dengan 2Q. Ini adalah PS aksen kita sekarang. Nah, inilah yang kita pakai, makanya PD aksen itu sama dengan PS, sedangkan PS tetap dipakai. Dan kalau maksudnya PD-nya itu tetap kita memakai nilai 50 dikurangi dengan 2Q. Maka PD aksen sama dengan PS aksen. Nah, PD-nya tadi adalah 50 dikurangi 20, maksudnya 2Q, dan PS aksennya kita sudah memakai ini, yaitu negatif 20 ditambah dengan 2Q. Sama seperti tadi, negatif 2Q dikurangi 2Q sama dengan negatif 20 dikurangi dengan 50. Nah, ini hasilnya adalah negatif 4Q, dan ini hasilnya adalah negatif 70. Kemudian, untuk mendapatkan Q aksennya, maka kita bagi kedua ruas ini dengan negatif 4, maka Q sama dengan 17,5. Jadi teman-teman, ini adalah nilai dari Q aksennya. Sama seperti tadi juga, maka untuk mendapatkan nilai P aksennya atau harga setelah dikenakan pajak, kita substitusi ini ke fungsi PD aksen ataupun ke PS aksen. Nah, di sini saya akan substitusinya ke dalam nilai PS aksen. Maka P-nya di sini adalah negatif 20 ditambah 2 dikali dengan 17,5. Maka P sama dengan negatif 20 ditambah dengan 35. P di sini adalah
P aksen di sini adalah 15. Nah, kita lihat, nah P aksen ini lebih besar sebelum dikenakan pajak. Sebelum dikenakan pajak tadi adalah harganya itu adalah 10. Nah, setelah dikenakan pajak harganya adalah 15. Begitupun juga dengan Ki. Ki sebelum dikenakan pajak harganya adalah jumlahnya adalah 20, dan Ki setelah dikenakan pajak jumlahnya adalah 17,5. Jadi terbukti bahwa yang dikatakan tadi nilai Ki apabila setelah dikenakan pajak akan lebih kecil, dan nilai dari harganya ini setelah dikenakan pajak akan lebih naik. Maka kesimpulan keseimbangan di sini adalah adalah 17,5,15. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak, maka kita juga perlu mengetahui beban pajak yang diterima konsumen. Nah, rumusnya tadi itu adalah TK sama dengan P aksen dikurangi P dikali dengan Q aksen. Nah, TK sendiri. Nah, P aksen sendiri di sini tuh yang sudah kita ketahui. P aksennya itu adalah 15 dikurangi dengan P. Nah, P-nya di sini adalah 10 dan dikali dengan Q. Q-nya di sini adalah Q ini adalah kuantiti setelah pajak, yaitu 17,5. TK sama dengan 5 dikali 17,5. Maka TK sama dengan TK di sini jumlahnya adalah 87,5. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kita perlu mengetahui pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, rumusnya adalah pajak dikali dengan kuantiti setelah pajak. Pajaknya di sini kan adalah 10 dikali dengan Q aksennya adalah 17,5. Maka TP-nya di sini adalah 175. Lalu kita perlu mengetahui pajak produsen. Nah, pajak produsen di sini adalah TP. Ini adalah TP ya teman-teman. Kalau di atas tadi hanya ya ini TP juga. TP maksudnya di sini pajak pemerintah, dan di sini adalah pajak dari produsen. Nah, TP di sini adalah pajak pemerintah dikurangi dengan pajak dari konsumen. Di sini adalah pajak pemerintah kan 175. Nah, pajak dari konsumen tadi adalah 87,5. Hasilnya adalah 87,5. Nah, kita lihat di sini teman-teman bahwa nilai dari pajak produsen itu sama dengan nilai pajak yang diterima oleh konsumen. Sebenarnya seharusnya itu teman-teman, biasanya pajak yang diterima konsumen itu jauh lebih besar dari pajak yang diterima oleh produsen.